Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Mazmur 68 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan, namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan, sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, selah bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Mazmur 68 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Tuhan memberi perintah, lalu para wanita membawa berita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Penyertaan Allah yang Dahsyat, ditulis oleh Lisa M. Samra. Kisah inspiratif pada tahun 2020.
diselenggarakan berbagai perayaan dalam rangka peringatan 1 abad pengesahan amandemen ke-19 Konstitusi Amerika Serikat, yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan. Foto-foto lama dari seabad lalu menunjukkan para pengunjuk rasa memegang spanduk-spanduk yang mencantumkan Mazmur 68 ayat 12. Dalam Alkitab, ayat itu berbunyi, Tuhan memberi perintah, lalu para wanita membawa berita. Dalam Mazmur 68, Daud menggambarkan Allah sebagai pribadi yang melepaskan orang-orang tertindas dari tahanan, menyegarkan dan memulihkan umatnya yang lelah dengan hujannya yang melimpah. Dalam 36 ayat, Daud mengacu kepada Allah atau Tuhan sebanyak 42 kali. Dan ini mengungkapkan bagaimana Dia senantiasa menyertai mereka dan terus berkarya untuk menyelamatkan mereka dari ketidakadilan dan penderitaan. Kebenaran tersebut pun diserukan oleh para wanita dalam jumlah besar. Entah para wanita yang berunjuk rasa untuk memperjuangkan hak pilih mereka tersebut sepenuhnya memahami isi Mazmur 68 atau tidak, spanduk-spanduk mereka menyatakan kebenaran abadi. Allah, Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, berjalan di depan umatnya untuk memimpin mereka ke tempat-tempat yang penuh berkat, kesegaran, dan sukacita. Kiranya Anda dikuatkan hari ini, karena mengingat bahwa Allah senantiasa menyertai umatnya, dan secara khusus bersama mereka yang lemah dan menderita, seperti di masa lalu, melalui Roh-Nya, Allah masih menyertai kita dengan caranya yang dahsyat hari ini. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah memelihara Anda di tengah pergumulan sulit yang Anda alami di masa lalu. Penguatan apa yang Anda rasakan? Hal ini patut kamu ketahui. Mazmur 68 adalah salah satu Mazmur Daud yang tidak mencantumkan latar belakang sejarahnya. Akibatnya, para ahli Alkitab berspekulasi mengenai alasan yang mendorong Daud menuliskan Mazmur itu. Beberapa berpendapat bahwa Mazmur itu adalah nyanyian untuk memperingati penaklukan Daud atas Yerusalem, kota orang Yebus yang dijadikan miliknya dan ibu kota Israel. Yang lain memandang bahasanya lebih simbolik, mengacu kepada masa ketika Daud membawa tabut Allah, yang melambangkan kehadiran Allah, Raja utama dan sejati dari umat Israel, ke Yerusalem. Jelas lirik Mazmur itu berbicara mengenai Allah yang berulang kali menyelamatkan umatnya di masa lampau dan merayakan penyelamatan itu. Mazmur 68 ayat 21. Masih ada ahli lain yang memandang Mazmur itu sebagai seruan pembaruan iman terhadap umat Israel untuk kembali kepada Allah yang menyelamatkan mereka. Setidaknya, Sang Raja memanggil rakyatnya untuk merayakan Allah orang Israel sebagai Raja mereka yang sejati. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.